Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Najman Islami dengan NIM M0403241037. Saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir desain pengalaman pengguna. Saya berasal dari Paralel 1 dengan kelompok 8 dan tas yang saya pilih adalah membaca berita dan mengisi survei. Saya mengambil aplikasi Sibadra, yaitu Sinsab Informasi Berbagi Aduan dan Saran. Ini adalah aplikasi milik pemerintah Kota Bogor, dan tas yang saya pilih itu umumnya dilakukan dalam situasi santai atau waktu senggang, seperti saat pengguna sedang beristirahat di rumah, menunggu transportasi umum, atau dalam perjalanan komuter. Berbeda dengan fitur pelaporan darurat, kondisi psikologis pengguna saat mengakses berita dan survei cenderung tenang dan didorong oleh rasa ingin tahu atau keinginan untuk berkontribusi secara sukarela. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Badra. Kita lanjutkan. Nah, jika dibandingkan dengan aplikasi yang sejenis, yaitu adalah Jaki milik pemerintah Jakarta, aplikasi Jaki ini lebih baik UX-nya dan experience-nya karena memiliki interface desain kartu dan kategori topik. Sementara dari si Badra, desainnya itu status monoton. Nah, jika kita lihat dari rating Google Play Store atau App Store, itu aplikasi Jaki juga lebih tinggi ratingnya dibandingkan dengan si Badra. Nah, stakeholder yang berperan dalam pengembangan aplikasi Badra, yaitu adalah pembuat kebijakan, pemerintah Kota Bogor atau dinas terkait. Lalu kemudian ada Diskominfo atau Humas Pemerintah Kota Bogor sebagai admin konten dan warga Kota Bogor sebagai penggunanya. Aplikasi ini memiliki target user utama yaitu berusia 20 hingga 35 tahun yang berdomisili atau beraktivitas di Kota Bogor, karena aplikasi ini memang informasinya terkait dengan Kota Bogor saja. Lalu yang berliterasi digital yang menggunakan aplikasi mobile atau internet sebagai uh, keseharian dan juga sebagai media informasi yang dibutuhkan. Nah, penggunaan tas ini yang utamanya adalah untuk mengakses informasi resmi yang valid serta berkontribusi langsung dalam perumusan kebijakan publik melalui partisipasi pengisian survei aspirasi. Lalu kemudian tas ini juga ingin memastikan kebenaran, yaitu isu atau rumor yang beredar di media sosial agar terhindar dari informasi palsu atau hoaks. Kemudian ada membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial sebagai warga kota yang peduli lingkungan. Kemudian tas ini juga untuk meneruskan informasi penting yang telah terverifikasi kepada keluarga atau komunitas terdekat. Nah, usability goals-nya, yang pertama ada efisiensi. Pengguna dapat menemukan informasi berita yang relevan atau menyelesaikan butir pertanyaan survei dengan waktu sesingkat yang mungkin. Kemudian ada satisfaction, yaitu pengalaman pengguna saat membaca berita atau berinteraksi dengan survei harus menyenangkan secara visual dan emosional. Mengingat tas ini bersifat sukarela, antarmuka yang kaku atau membosankan akan menurunkan minat partisipasi warga secara drastis. Kemudian antarmuka fitur harus intuitif sehingga pengguna dari berbagai rentang usia dan latar belakang literasi digital dapat langsung memahami cara berpartisipasi dalam survei atau menyaring ke kategori berita tanpa memerlukan panduan instruksi yang rumit. Selanjutnya ada learnability, yaitu antarmuka fitur harus intuitif sehingga pengguna dari berbagai rentang usia dan latar belakang literasi digital dapat langsung memahami cara berpartisipasi dalam survei atau menyaring kategori berita tanpa memerlukan paduan instruksi yang rumit. Lalu ada UX goals-nya, yaitu aplikasi Sibadra yang adalah saluran resmi pemerintah. Elemen trust menjadi UX goals yang paling penting diperhatikan. Pengguna sangat sensitif terhadap ketidakpastian informasi atau hoax. Mereka membutuhkan rasa aman bahwa berita yang dibaca terverifikasi validitasnya. Selain itu, dalam pengisian survei, pengguna butuh kontrol dan jaminan bahwa data aspirasi mereka dikelola dengan aman dan benar-benar didengar oleh pembuat kebijakan. Kemudian ada enjoyment, yaitu membaca berita pemerintahan dan mengisi kuesioner survei seringkali dianggap kegiatan yang membosankan. Enjoyment itu penting kita bangun untuk motivasi intrinstiknya. Jika interaksi dirancang menyenangkan, ini akan memperkuat keterlibatan pengguna. Nah,
Risiko UX terbesarnya itu jika pengalaman membaca berita terasa kaku dan pengisian survei dirancang seperti formulir birokrasi tanpa adanya umpan balik, pengguna mungkin membatalkan proses di tengah jalan. Risiko psikologis yang paling fatal adalah pengguna akan menyimpulkan bahwa partisipasi mereka sia-sia. Pemerintah tidak benar-benar berniat mendengarkan suara mereka. Akibatnya, fitur ini tuh yang seharusnya menjadi instrumen smart city untuk komunikasi dua arah tidak terlaksana dengan baik. Kemudian dilakukan metode wawancara, yaitu merumuskan dulu tujuan wawancaranya apa saja tas yang diamati, mengapa tas ini penting, dan hipotesisnya itu apa. Kemudian dari profil respondennya ada ibu rumah tangga, pekerja swasta, dan juga mahasiswa. Dengan melakukan metode wawancara yang sudah dilakukan dan dijelaskan pada sesi UTS. Nah, ini melakukan task-based system. Ada adalah warga Kota Bogor yang ingin mengetahui informasi atau pengumuman terbaru dari pemerintah kota, dan ada juga berniat memberikan aspirasi dengan misi survei layanan yang sedang aktif. Silakan gunakan aplikasi ini seperti biasa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini adalah empathy map-nya untuk ketiga responden, dan ini adalah customer journey map-nya untuk ketiga responden yang sudah dijelaskan pada sesi UTS. Nah, sebenarnya dari kesimpulannya itu mereka mengalami penurunan emotion dari uh, mulai dan sedang menjalankan hingga terakhir itu rata-rata memiliki emosi yang tidak baik. Nah, ini juga user personanya sudah dijelaskan pada sesi UTS, point of view dan how might we question. Nah, setelah itu, setelah dirancang, dilakukan ideation dengan brainstorming. Nah, di sini how might we, bagaimana kita bisa merombak arsitektur informasi dan tata letak visual menu berita dan survei agar pengguna dapat memindai info aktual dan status survei dalam hitungan detik tanpa keraguan. Kita menggabungkan survei dalam artikel berita, meletakkan foto survei atau tombol CTA langsung di bagian bawah artikel berita agar pengguna bisa langsung mengisi survei setelah memahami konteks beritanya tanpa perlu pindah menu. Kemudian ada label khusus berita plus survei untuk menambahkan label visual. Lalu ada mengubah teks all caps tadi ke sentence case, menghindari penulisan judul berita artikel biasa, dan pemisahan log aduan, membersihkan tab berita dari log aduan warga. Lalu ada juga indikator sisa waktu, countdown, perbaikan tanggal berita yang diunggah untuk pengisian surveinya. Lalu ada filter survei aktif dan desain card thumbnailnya untuk melengkapi daftar berita dengan gambar pendukung yang menaikkan atensi pengguna. Kemudian klasternya, klaster satu adalah integrasi seamless alur berita ke survei, lalu ada klaster 2 perbaikan hierarki visual dan kognitif. Kita akan mengubah seluruh teks all caps itu ke sentence case dan menggunakan thumbnail gambar. Kemudian klaster 3 integrasi data dan konteks sistem akan dilakukan penghapusan log aduan dan juga tanggal unggahan. Dan findings-nya adalah untuk menghilangkan proses task switching antara membaca berita dan mengisi survei. Lalu kita juga memiliki alasan yang jelas bahwa untuk mengisi survei karena mereka baru saja membaca berita yang memberikan konteks lengkap terhadap isu yang terjadi di Kota Bogor. Nah, ini adalah teks flow lamanya. Jadi dari membaca berita ini tampilannya mereka menganggapnya tidak baik uh, karena seperti membaca log aduan masyarakat juga ini ada perkelian dan beritanya juga 3 tahun lalu, dan untuk pengisian pembacaan beritanya hanya seperti ini saja, tidak ada komunikasi dua arah seperti pemberian like dan juga komen dari pengguna. Dan ini untuk mengisi survei juga sama tampilannya, dan ini juga 1 tahun lalu tetapi uh, tidak terupdate dan tidak diberikan tanggal yang pasti kapan kita harus terakhir mengisi surveinya, seperti itu. Nah, ini adalah task flow yang baru. Secara lengkap prototipenya bisa dilihat di link Figma ini. Lalu prototipe baru ini dimulai langsung masuk ke dalam menu berita. Di bagian atas ada panggilan untuk headernya dulu dan ada fitur pencarian berita. Lalu di bagian bawahnya ada filter dan selanjutnya ada beranda beritanya, kabar Kota Bogor terbaru. Nah, eh, pengguna bisa menggunakan filter seperti mencari filter pembangunan dan melihat berita pembangunan. Lalu kemudian em, pengguna juga bisa mencari kata kunci seperti berita kesehatan sehingga akan memunculkan berita
kesehatan yang bisa langsung dicari oleh pengguna. Lalu kemudian pengguna bisa langsung mencari survei atau mencari berita dengan men-scroll halaman beranda dan mengisi survei. Nah, ini adalah bagian mengisi surveinya, seperti ini. Nah, dilakukan perencanaan uji pengguna, yaitu kita merumuskan dulu masalah apa yang mendasari, karena ini tuh tingkat partisipasi warganya dalam membaca berita kota dan mengisi survei kepuasan layanan pada aplikasi Badra masih terindikasi sangat rendah. Kemudian, alur transisi pengguna dari membaca berita menuju mengisi survei terasa putus, sehingga si Badra tombol alur transparansi pengguna dari membaca berita menuju mengisi survei terasa terputus sehingga tombol tautan survei sering diabaikan. Kemudian tampilan informasi pada halaman berita kurang memberikan hierarki visual yang menuntun untuk call to action-nya. Pengguna merasa kesulitan memahami konteks dari survei yang diberikan karena tidak terintegrasi dengan baik. Ruang lingkup pengujiannya fokusnya dilakukan pada integrasi membaca berita dan mengisi survei pada prototipe si Badra yang telah diperbarui. Pengujian mencakup alur mulai dari pengguna menemukan menu berita, membaca detail berita hingga selesai, menemukan akses untuk mengisi survei kepuasan, lalu mengirimkan tanggapan survei tersebut dan memberikan uh, tanggapannya apa. Pengujian juga difokuskan pada evaluasi visibilitas elemen CTA, kemudian navigasi dan pengalaman pengguna saat berpindah ke uh, dari aktivitas pasif yaitu membaca ke mengisi form. Pertanyaan riset utamanya, apakah pengguna menyadari keberadaan fitur mengisi survei seraya mereka mencari dan membaca berita? Kemudian, di mana titik hambatan terbesar pengguna saat bertransisi dari halaman berita ke halaman formulir survei? Lalu, apakah hierarki visual yang pada desain baru sudah cukup memandu pengguna untuk menyelesaikan tugas tanpa merasa kebingungan? Kemudian, apakah pengguna merasa bahwa proses membaca berita dan mengisi survei ini adalah satu kesatuan pengalaman yang mulus dan mudah? Dan apakah instruksi atau label pada tombol survei sudah cukup jelas dan dapat dipahami oleh warga dari berbagai tingkat literasi digital? Kemudian matriks keberhasilannya akan digunakan task success rate untuk mengukur presentasi pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas. Lalu ada time on task, mengukur lama interaksi pengguna selama menjalankan skenario tertentu. Ada juga drop off rate, mengukur persentase pengguna yang berhenti sebelum menyelesaikan proses task. Lalu ada misclick rate untuk mengukur frekuensi pengguna mengklik elemen yang tidak sesuai tujuan. Ada single is question, menggunakan pertanyaan sederhana untuk mengukur tingkat kemudahan suatu saya setelah selesai dilakukan. Ada juga sistem usability scale untuk mengukur skor usability standar berbasis kuesioner 10 item untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan terhadap seluruh prototipe si Badra. Dan dilakukan skenario based testing dengan unmoderate usability testing untuk menguji usability tanpa fasilitator secara asinkronus sehingga lebih cepat, scalable, dan hemat biaya. Ini memungkinkan warga Bogor menguji prototipe dari smartphone mereka sendiri di waktu luang, mencerminkan skenario penggunaan Sibada di dunia nyata secara akurat. Nah, user persona yang dipilih adalah mahasiswa, pekerja, orang tua, dan lansia. Mahasiswa sebagai warga proaktif, pekerja sebagai pembaca pasif, dan orang tua sebagai pengguna pemula. Kriterianya inklusi adalah aktivitas mereka yang beraktivitas di Kota Bogor karena ingin benar-benar real dan juga berusia 18 hingga 60 tahun dan bersedia serta terbiasa dengan aplikasi mobile. Nah, kriteria eksklusinya yaitu tidak boleh UI UX designer, developer dan mahasiswa IT dan tidak memiliki aktivitas di Kota Bogor. Karena hal ini bisa menjadi bias dan kita ingin menampilkan apa yang terjadi di dunia nyata warga biasa. Nah, dilakukan uji penggunaan dengan MESCO. Pertama, ini tuh ada pertanyaan yang inklusi dan eksklusinya dulu. Jadi, sudah tersedia 14 orang responden dengan aktivitas di Kota Bogor, dan 6 diantaranya adalah mahasiswa, 4 diantaranya adalah pekerja, dan 4 diantaranya adalah masyarakat umum. Dengan 18 hingga 25 tahun, yaitu adalah seorang uh, dengan 5 orang, dan 28 sampai 45 tahun itu 5 orang, dan 48 sampai 60 tahun adalah 4 orang. Hal ini sudah cukup untuk pengujian dengan um,
kuantitatif. Lalu kemudian di skenario pertama, di sini uh, ada kamu adalah seorang orang tua yang peduli dengan perkembangan fasilitas di Kota Bogor. Kamu ingin mengetahui berita mengenai pembangunan di kota ini melalui menu berita pada aplikasi Sibadra. Lalu kemudian akan dijelaskan bahwa harus menggunakan filter pembangunan dan membaca beritanya. Dan di sini ada single is question-nya yang menghasilkan 100% success rate dan 0% drop off serta 13,5% misclick. Serta untuk single is question-nya ada 13 orang memilih uh, 5 dan setuju bahwa skenario satu ini mudah dan 7% itu memilih uh, dengan skala 4. Nah, kemudian skenario 2 ini diberikan skenario kamu adalah seorang mahasiswa di Bogor yang sangat menyukai kegiatan olahraga, kamu ingin mencari berita olahraga dari menu aplikasi Badra, dan kemudian diarahkan untuk menggunakan pencarian budaya hidup sehat kata kuncinya. Nah, dari sini digabungkan dari dua percobaan, yaitu yang pertama ada 13,1 average duration, yang kedua ada 13,6 average duration. Dengan yang pertama itu 10,4% misklik dan yang kedua 12,3% misklik. Success rate juga drop off-nya uh, masih sama seperti sebelumnya dan ini adalah hasil yang baik. Kemudian dari 79% responden memilih ini itu sangat mudah untuk dilakukan dan 21%-nya mudah untuk dilakukan. Kemudian skenario ketiga yaitu kamu adalah pekerja yang sedang duduk di dalam uh, gerbong KRL dari stasiun Bogor menuju tempat kerja sambil menunggu kamu ingin mengisi waktu luang dengan berpartisipasi memberikan aspirasi melalui survei kesehatan. Diberikan juga arahan bahwa jangan menggunakan filter pencarian, jadi langsung ke beranda. Nah, di sini average duration itu 34,5 detik. Lalu untuk success rate-nya 100%, drop off-nya 0, dan 30,2% misclick. Serta single is question-nya menyatakan bahwa 21% menyatakan bahwa skenario ini mudah, dan 79% sangat mudah. Nah, selanjutnya dilakukan dengan sistem usability scale, yaitu ada pertanyaan positif dan negatif. Untuk pertanyaan saya berpikir akan menggunakan fitur berita dan survei ini lagi secara rutin. Mayoritas memilih 36% memilih mudah dan 64% memilih sangat mudah. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, saya merasa alur berita survei terlalu rumit padahal bisa dibuat lebih sederhana, mereka tidak setuju. Sangat tidak setuju 64% dan tidak setuju 36%. Lalu selanjutnya ada saya merasa menu berita dan survei ini mudah digunakan. Dari 7% memilih eh, s- setuju dan 93% memilih sangat setuju. Serta saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa menggunakan fitur berita dan survei ini. 100% memilih sangat tidak setuju. Nah, untuk pertanyaan yang positif, sebagian besar dari seluruh pertanyaan di sistem disabilitas kali ini, responden memilih sangat setuju dan sebagian kecilnya memilih setuju. Lalu kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan negatif itu sebagian besar memilih sangat tidak setuju dan dan sisanya memilih tidak setuju. Nah, ini ada 10 pertanyaan. Lalu kemudian untuk findability navigation atau dan navigationnya dari seluruh responden berhasil menyelesaikan ketiga skenario dengan rata-rata 100% success rate. Dan time on testnya rata-rata skenario pertama itu 26,5 detik, lalu skenario kedua ada 13,1 dan 13,6 detik, lalu selanjutnya skenario ketiga itu 34,5 detik. Nah, drop off rate ya, seluruh responden berhasil menyelesaikan ketiga skenario dengan 0% drop off. Dan miskliknya rata-ratanya skenario pertama 13,5%, lalu skenario kedua 10,4%, dan 12,3%, terakhir skenario ketiga 30,2%. Nah, daftar rekomendasinya ada di waktu pengerjaan 34,5 detik pada pengisian survei tadi sangat wajar karena membaca dan mengisi survei butuh proses pencernaan berita, namun misklik rate 30,2% itu berarti hampir satu dari tiga klik yang dilakukan responden di halaman ini salah sasaran. Nah, ini itu bisa dilakukan dengan perbesaran area sentuhan atau tap target hitbox-nya pada elemen formulir survei yang jika menggunakan radio button, pilihan ganda, ataupun checkbox, pastikan teks keterangannya itu juga bisa diklik, bukan hanya lingkaran kecilnya saja.
Lalu kemudian ada daftar rekomendasi, selanjutnya yaitu skenario memberikan like dan komentar mencatat waktu penyelesaian tercepat rata-rata 13 detik dengan tingkat misklik paling rendah, kurang dari 11%. Ini adalah matriks golden standar untuk interaksi micro task. Rekomendasinya jangan mengubah letak ukuran dan warna like komentar saat ini. Lalu kemudian waktu rata-rata 26,5 detik dengan misklik 13,5% adalah hasil yang wajar untuk tugas mencari atau mengetik. Namun durasi ini bisa ditekan lagi agar lebih efisien. Kita harus memastikan elemen filter kategori berita seperti chipnya itu ditempatkan di area yang mudah dijangkau jari di bawah search bar. Menggunakan warna yang kontras dengan latar belakang agar pengguna tidak salah ketuk saat memilih kategori. Lalu kemudian semua dari 14 responden memberikan nilai 4 atau 5 pada pertanyaan positif dan 1 atau 2 pada pertanyaan negatif. Ini adalah sinyal kuat bahwa beban visualnya itu yang dikeluarkan pada aplikasi Sibadra lama telah teratasi. Rekomendasinya kita bisa menjadikan seluruh guideline desain ini seperti palet warna, ukuran font, tata letak, dan sebagainya secara permanen untuk fitur berita dan aplikasi survei Sibadra ini. Nah, selanjutnya untuk direktori atau dokumentasi bisa dicek di bagian https://docs.google.com yang ini. Dan seluruh project ini dilakukan dengan mereferensi dan dengan memiliki landasan teori dari buku The Design Thinking Toolbox, A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods tahun 2020 oleh Michael Durick, Patrick Link, dan Larry Lever. Kemudian ada buku Interaction Design, Beyond Human Computer Interaction, 6th edition tahun 2023 oleh Helen Sharp, Yvonne Rogers, dan Jennifer Priest. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.